بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد والشكر لله. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta semua pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita bisa beriktikaf kembali pada malam ke-27. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kalau ada yang belum berniat iktikaf, mari sama-sama kita berniat bersama-sama. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, seperti biasa setelah kita berniat i'tikaf, insyaallah Allah akan hitung pahala i'tikaf mulai dia. Tapi kalau kita tidak berniat i'tikaf, walaupun lama kita duduk di masjid, maka tidak akan dihitung pahala i'tikaf. Baik, pada malam hari ini kita bahas tentang kita bahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar karena kita sekarang sedang berada di malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan, yaitu di mana para sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak mentakkidkan ataupun meyakinkan bahwasanya Lailatul Qadar sering muncul di malam ke-27. Malam ke-27. Semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar dan kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Baik, sedikit mungkin kita sampaikan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Sebagaimana dalil yang kita baca tadi dalam surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Jadi ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada ataupun saat Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Di sini di lain ayat di surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah katakan juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Nah, yang ingin kita garis bawahi berkaitan dengan Lailatul Qadar, hu-nya tadi kembali, inna anzalnahu, hu-nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, malam atau Lailatul Qadar. Nah, disebut juga di ayat yang lain tadi di surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Artinya malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi
pengertian Lailatul Qadar itu lagi Allah yang sampaikan juga di dalam surah Al-Qadar itu, ketika Allah anggap sesuatu itu penting biasanya, selain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu itu, misalnya wal fajri, itu sumpah, wal asri, itu sumpah. Allah menganggap penting saat sesuatu itu Allah bersumpah. Wal asri, demi masa, artinya begitu pentingnya masa itu, waktu itu, Allah sehingga Allah bersumpah dengan waktu itu. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka Allah anggap itu penting. Allah saja menganggap penting, apalagi kita. Nah, kita hambanya harus menganggap juga penting. Nah, begitu juga dengan sesuatu yang Allah tanya sampai detail. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, di malam qadar, di malam kemuliaan. Kemudian Allah bertanya lagi, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Sampai segitunya. Jadi Allah bertanya lagi sama kita. Ketika para ulama tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wa ma adraka ma, itu artinya sesuatu yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian Allah jawab di situ, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu ataupun Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Maksudnya apa? Maksudnya para tafsir mengatakan ketika kita beribadah di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan ataupun 83 tahun 83,4 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kalau digenapkan menjadi tahun. Ditambahkan lagi ketika malam itu turun malaikat, para malaikat, tanazzalul malaikah. Malaikat itu jamak, malaikat. Bahkan kalau dalam bahasa Arab, Qadar itu Lailatul Qadar. Qadarnya selain daripada artinya kemuliaan, artinya juga adalah sempit. Qadar. Kenapa qadar itu artinya sempit? Karena pada waktu itu, selain qadar itu juga artinya takdir, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan wajib mengimani takdir baik dan takdir buruk. Itu qada dan qadar yang kita wajib imani, salah satu ataupun rukun iman yang terakhir, kan? Nah, qadar itu juga artinya sempit. Kenapa sempit? Ada yang tahu? Kenapa qadar itu juga artinya sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat, sehingga bumi ini sempit dengan malaikat. Kita saja tak nampak. Ketika malam Lailatul Qadar itu kita tidak nampak. Saking sempitnya bumi itu, berdesak-desakan ke para malaikat, sehingga ketika terbit matahari mau terbit ini nanti pagi. Ini kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi para malaikat turun dan malaikat Jibril juga. Ar-Ruh itu malaikat Jibril turun dengan izin Tuhan. Ketika naik lagi, dia kan hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ketika mau naik lagi malaikat-malaikat itu, itulah yang menjadikan matahari termasuk tanda-tanda, dan ada dalam hadis sahih tanda-tanda Lailatul Qadar itu ketika mulai di pagi hari, ketika mau terbit matahari itu tidak terbit seperti biasanya terang. Kenapa? Karena memang masih banyak malaikat waktu itu menutupi mataharinya. Saking banyaknya malaikat. Kalau kita mau bilang ribuan, lebih lah, jutaan lebih juga. Artinya malaikat itu turun sampai penuh dengan bumi. Subhanallah. Nah, semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian
ketika kita bertanya ataupun ada pertanyaan, kapan? Alhamdulillah. Ketika kita bertanya-tanya kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu? Nah, ada tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW juga. Apa kata Rasulullah tadi di hadis yang kita baca? Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil. Ini yang Rasulullah SAW beritahukan tentang Lailatul Qadar ini. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan malam 27, tidak. Ataupun malam 29, ataupun malam 25. Tapi Rasulullah katakan malam yang ganjil. Supaya apa? Supaya kita beribadah di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena memang innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu Allah akan lihat kapan endingnya, terakhir. Kita sekarang sudah di akhir-akhir nih, di penghujung Ramadan. Nah ini kita sudah masuk final. Kalau bola sepak sepak bola itu, kalau bola kaki kita sudah masuk final. 10 hari pertama masih babak penyisihan. Nah, penyisihannya kedua 10 hari kedua. Pertama, kemudian kedua penyisihan. Nah ini ketiga sudah masuk final nih. Nah, semua sudah disisihkan, tinggal beberapa orang saja yang masuk final. Nah, maka Allah akan melihat amal yang ibadah yang kita lakukan itu di ujung endingnya. Husnul khotimah atau tidak, baik atau tidak kita punya ibadah amal yang kita lakukan. Nah maka Rasulullah SAW tidak menentukan malam 27. Kenapa? Para ulama katakan kalau Rasulullah SAW katakan malam 27 ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan malamnya Lailatul Qadar itu malam 27, maka tidak ada orang yang ibadah sebelumnya. Hanya ibadahnya malam 27 untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi maka memang kita harus mulai dari awal sampai di akhir. Dan di akhir ini Rasulullah SAW sendiri mengencangkan sarungnya, syadda mizara. Kemudian menghidupkan malam-malamnya, ahya laila wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Artinya kita tidak mau sendiri saja masuk surga. Kita juga ajak keluarga kita, ajak anak kita, ajak tetangga kita untuk sama-sama masuk surga, sama-sama dapat malam Lailatul Qadar ini. Nah ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi taharau Lailatul Qadar fil witri, carilah Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 21 sudah kita lewati kemarin, 23 sudah, 25 sudah. Ini sekarang tinggal 2 lagi yang ganjil-ganjil ini, ahlan sahlan. Tinggal 23, 27 malam ini sama malam lusa 29. Nah, insyaallah kita bisa itikaf di masjid. Kalau tidak bisa pun di rumah, jangan lupa. Nah, kemarin kita sudah bahas masalah itikaf ini. Kita sampaikan berkaitan itikaf. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membolehkan itikaf di musola di rumah, di mana tempat kita sholat, sering kita jadikan musola di rumah kita. Nah, apalagi kita sekarang terbatasi dengan COVID-19 ini, maka bagi yang tak bisa itikaf di masjid, ya itikaf di rumah. Di mana? Di musolanya. Tapi jangan pula dekat sofa. Nah, duduk itu bukan itikaf namanya. Nah, duduk di tempat sholat yang biasa dia lakukan sholat di situ, makanya disebut musola. Nah, kalau rumah-rumah yang besar-besar biasanya ada musola khusus, itu lebih bagus lagi. Nah, itu dibolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab karena Imam Syafi'i tidak memfokuskan ataupun menentukan bahwasanya itikaf itu di masjid jami ataupun masjid yang ada sholat Jumatnya, tidak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan di masjid ataupun di musola sah, di masjid ataupun di musola sah. Yang disebut musola juga termasuk yang ada di rumah, kalau dipakai untuk tempat sholat. Demikian mungkin sementara. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, nah terakhir ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, seandainya ya Rasulullah aku bertemu dengan Lailatul Qadar, artinya aku berada pada malam Lailatul Qadar itu, apa yang aku lakukan? Kata Rasulullah, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Maka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Engkau menyukai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu sudah lebih dari cukup. Artinya apa? Allah, kenapa tidak? Nah, ini ada pertanyaan juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak katakan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun? Nah, Ghafur sama afu itu berbeda. Ghafur, kalau Ghafur Maha Pengampun. Kalau maaf, afu. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghafr faghfirni. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi Rasulullah ajarkan Allahumma innaka afuwun. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa bedanya antara ampunan sama maaf? Spesial, khusus untuk kita individu sendiri. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu luas memang, secara luas. Tapi kalau maaf, kalau sama kawan bisa, ya ada maaf bagimu sayang, bukan saya. Itu kan spesial. Jadi maaf itu spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Khusus per individu masing-masing. Makanya kita baca, kalau kita punya keluarga ya kita baca rame-rame. Kalau kita imam, kita pemimpin, kita baca rame-rame. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau fa'fu anna untuk rame-rame. Nah, kalau fa'fu anni untuk sendiri. Wallahu a'lam. Kalau ada diskusi boleh tambahkan setelah kita selesaikan itu dulu sementara. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Demikian mungkin, terima kasih. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap dimakan. Kalau ada tersilap dan bersalah mohonlah saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.